Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa tata cara tidur yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ternyata pola tidur Nabi Muhammad adalah cara tidur yang paling sehat dan telah diakui oleh berbagai pakar kesehatan. Salah satu di antaranya ialah mematikan lampu ketika tidur. Mengapa demikian? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama ialah mematikan lampu. Mematikan lampu menjelang tidur merupakan salah satu ajaran Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, "Padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur. Kuncilah pintu dan tutuplah bejana makanan dan minuman kalian." Apa hikmah di balik ajaran Rasulullah SAW? Ternyata mematikan lampu pada saat tidur bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Sebuah penelitian yang dilakukan ahli biologi menyatakan, tubuh baru bisa memproduksi hormon melatonin pada saat tidak ada cahaya. Hormon melatonin diproduksi oleh kelenjar pineal yang berfungsi untuk mengatur ritme tidur dan meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, menghambat peningkatan kolesterol, dan berfungsi sebagai anti kanker. Menurut beberapa peneliti di Universitas California, Amerika Serikat, cahaya lampu yang menyala pada saat tidur dapat mempengaruhi hormon dalam tubuh, mengganggu kesehatan mata, dan bahkan beresiko meningkatkan pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Beberapa fakta yang mengejutkan bahwa wanita yang tidur dengan lampu menyala bisa memiliki resiko kanker payudara lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memilih gelap atau memakai cahaya yang redup. Penelitian dari para ilmuwan barat ini tentu menjadi penguat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, posisi tidur miring ke arah kanan. Jika kita belum mempunyai pasangan hidup, maka sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, posisi tidur yang sangat dianjurkan adalah miring ke kanan. Lalu bagaimana anjuran posisi tidur yang baik bagi pasangan suami istri? Posisi tidur suami istri yang sesuai sunnah Nabi ialah suami tetap miring ke kanan dan istri pun harus miring ke kanan. Posisi sang istri harus ada di depan dan sang suami ada di belakang sambil memeluk istrinya. Jadi keduanya bisa mendapatkan sunnah tidur miring ke kanan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti asal Amerika, yang mana tidur dengan posisi miring ke kanan lebih aman daripada miring ke kiri. Tidur dengan posisi miring ke kanan bisa mengurangi resiko kegagalan fungsi jantung, sebab saat posisi tubuh miring ke kanan, membuat jantung yang berada di bagian kiri tidak tertindih oleh organ yang lainnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengatakan agar berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Perintah Nabi ini memberikan efek medis yang begitu menakjubkan. Ilmuwan menemukan manfaat-manfaat ini di zaman sekarang, padahal Nabi sudah mengetahuinya sejak ribuan tahun silam. Yang ketiga, jangan tidur dengan posisi tengkurap. Rasulullah SAW melarang umatnya tidur dengan posisi tengkurap. Saat Nabi melihat seorang muslim tidur tengkurap, Nabi berkata, "Ini adalah cara tidur yang tidak disukai oleh Allah." Ya, benar saja, ilmu kedokteran modern membuktikan tidur tengkurap itu berbahaya, apalagi saat tidur pulas dalam waktu yang lama. Otot dada atau otot pernapasan tidak dapat mengembangkan dada secara baik dan maksimal, sehingga aliran oksigen menjadi lebih sedikit dan berakibat sesak napas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak kita. Peneliti dari Australia, Dr. Zafir Al-Attar menyatakan bahwa terjadi peningkatan kematian pada anak-anak
sebesar 3 kali lipat saat mereka tidur tengkurap dibandingkan dengan mereka yang tidur dengan posisi menyamping. Yang keempat, jangan tidur dengan posisi terlentang. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk berlama-lama tidur terlentang. Setelah dikaji secara medis, ternyata tidur dengan posisi terlentang dapat menekan atau menyesakkan tulang punggung. Selain itu, menurut penelitian Dr. Zafir Al-Attar, tidur dengan cara terlentang akan menyebabkan seseorang bernafas melalui mulutnya, padahal manusia harusnya bernafas melalui hidung, dikarenakan pada hidung terdapat bulu-bulu halus dan lendir yang dapat menyaring kotoran bersama udara yang kita hirup. Bernafas melalui mulut merupakan salah satu penyebab seseorang rawan terkena flu. Selain itu, bernafas lewat mulut akan menyebabkan keringnya rongga mulut sehingga dapat menyebabkan terjadinya peradangan pada gusi. Yang kelima, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Ternyata Nabi lebih senang tidur dengan beralaskan tikar yang terbuat dari kulit binatang yang diisi dengan sabut. Posisi tubuhnya menghadap ke arah kanan dan tidak pernah bertelungkup. Kepalanya diberi alas sebagai bantal, namun terkadang menggunakan salah satu tangannya yang diletakkan di bawah pipi. Ternyata di balik kesederhanaan ini ada manfaat medis yang diajarkan Nabi Muhammad. Tidur beralaskan tangan akan membuat posisi kepala, leher, dan punggung tercipta garis lurus. Leher yang tidak lurus pada saat tidur menyebabkan sakit leher di waktu bangun dan terkadang sampai berhari-hari sehingga mengganggu aktivitas. Yang keenam, tidur lebih awal selepas sholat Isya. Nabi Muhammad menganjurkan agar umat Islam secepatnya tidur setelah Isya jika tidak ada urusan lain. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau tidur pada saat awal malam dan bangun pada akhir malam, kemudian melaksanakan sholat. Jika dikaji dari segi kesehatan, malam adalah ekskresi hati dalam menetralkan racun, sehingga perlu keadaan yang tenang. Namun apabila kita begadang, maka sekresi ini tak berjalan lancar sebagaimana mestinya, sehingga dalam kurun waktu yang panjang dapat menyebabkan penyakit kanker hati. Demikian tata cara tidur yang diajarkan Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.